pasar aset digital sedang memasuki fase yang sangat penting. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Binance Coin menembus angka $700 untuk pertama kalinya bulan ini, didorong oleh pembakaran $1 miliar BNB dan peluncuran entitas treasury khusus untuk adopsi institusional. Sementara itu, Ethereum mencatat arus masuk terbesar sepanjang 2025, dengan nilai $386 juta hanya dalam satu hari melalui produk ETF, memicu kenaikan 18% dalam satu minggu terakhir. Di sisi lain, muncul ancaman baru bagi dominasi Nvidia ketika DeepSeek AI dari Tiongkok merilis model kecerdasan buatan open source yang hanya menelan biaya $6 juta, sekaligus memicu lonjakan drastis pada berbagai token AI yang terhubung dengan ekosistem blockchain. Semua ini menandakan perubahan besar yang sedang terjadi, bukan hanya pada harga, tetapi juga pada cara investor institusi dan retail melihat potensi masa depan kripto, termasuk risiko yang tidak kecil jika euforia pasar ini berubah menjadi koreksi tajam. Dalam video ini akan dibahas secara terperinci, mulai dari data teknikal, implikasi makro, hingga peluang yang dapat dimanfaatkan serta risiko yang wajib diantisipasi. BNB Coin tembus $700, bullish signal kuat. BNB baru saja menembus resistance penting di level $700. Saat ini harga bergerak dalam rentang $676 hingga $704. Momentum ini tidak hanya didorong oleh sentimen pasar umum, tetapi juga oleh sejumlah faktor fundamental yang secara langsung memperkuat nilai intrinsik BNB. Pada kuartal kedua 2025, Binance telah melakukan burn senilai $1 miliar BNB, langkah yang semakin menekan pasokan di pasar dan menciptakan tekanan deflasi yang signifikan. Selain itu, Binance juga resmi meluncurkan BNB Treasury Company, sebuah entitas yang dirancang khusus untuk memfasilitasi perusahaan dalam mengelola aset treasury mereka dalam bentuk BNB. Ini membuka jalan lebih luas bagi adopsi institusional yang dapat menopang permintaan jangka panjang. Dari sisi teknikal, indikator Relative Strength Index saat ini mendekati angka 71, yang menunjukkan adanya kekuatan bullish yang masih dominan, meskipun mulai memasuki area overbought. Proyeksi Fibonacci Extension memberikan target kenaikan berikutnya pada kisaran $733 hingga $765. Data on-chain juga memperkuat optimisme ini, dengan volume transaksi BNB tercatat naik sekitar 38% dibanding rata-rata bulan sebelumnya, menandakan peningkatan aktivitas beli yang cukup agresif. Namun potensi kenaikan ini juga diiringi oleh risiko koreksi jangka pendek, terutama jika gelombang pengambilan keuntungan terjadi dalam waktu dekat setelah pencapaian resistance psikologis ini. Untuk pandangan jangka panjang, outlook BNB tetap positif. Program burn rutin Binance terus mengurangi total supply yang beredar, sementara inisiatif seperti BNB Treasury Company membuka peluang adopsi lebih luas di sektor korporasi. Faktor-faktor inilah yang dapat menjadi landasan kokoh bagi harga BNB untuk mempertahankan tren naik dalam beberapa kuartal ke depan. Ethereum ETF inflow rekor dan dampak staking. Ethereum kembali mencatatkan tonggak penting dalam sejarah adopsi institusional. Dalam satu hari perdagangan pada minggu kedua Juli 2025, Ethereum ETF mencatat arus masuk dana sebesar $386 juta. Angka ini merupakan inflow harian terbesar sepanjang tahun dan sekaligus memperkuat posisi Ethereum sebagai aset digital yang semakin diminati oleh lembaga keuangan global. Jika dilihat secara keseluruhan, total inflow sepanjang tahun ini telah mencapai $3,5 miliar. Kenaikan permintaan ini langsung tercermin pada harga Ethereum, yang meningkat sebesar 18% hanya dalam satu minggu terakhir. Namun, tidak hanya pergerakan harga dan arus masuk ETF yang menjadi sorotan. Komponen teknis dari jaringan Ethereum juga mengalami pembaruan penting melalui upgrade Shanghai Plus. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peningkatan batas staking untuk validator, dari 32 ETH menjadi 2,048 ETH. Langkah ini bertujuan untuk memungkinkan partisipasi validator institusional dalam skala besar dan mengurangi fragmentasi staking. Dengan kapasitas yang lebih tinggi, validator besar kini dapat mengelola lebih banyak dana, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan node dan meningkatkan efisiensi jaringan. Meskipun demikian, perubahan ini juga menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Salah satu risiko utama adalah potensi sentralisasi validator, di mana sebagian besar staking dapat terkonsentrasi pada segelintir entitas besar. Ini berpotensi mengurangi desentralisasi yang selama ini menjadi prinsip utama dalam ekosistem Ethereum. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan distribusi kekuasaan jaringan. Dari sisi peluang, peningkatan minat institusional yang tercermin dari angka inflow ETF dapat mendorong Ethereum menuju level psikologis berikutnya, seperti $3.200 hingga $3.400, terutama jika tren ini berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, bagi pelaku staking, adanya validator berskala besar dapat membantu menstabilkan tingkat pengembalian tahunan.
Proyeksi saat ini memperkirakan bahwa APR staking Ethereum akan bergerak stabil di kisaran 4 hingga 5%, tergantung pada jumlah total ETH yang terkunci dan distribusi partisipasi di antara validator. Dengan kombinasi arus masuk dana besar, upgrade teknis strategis, dan potensi imbal hasil yang lebih stabil, Ethereum terus menunjukkan posisinya sebagai aset kripto utama yang tidak hanya digerakkan oleh spekulasi, tetapi juga oleh struktur fundamental yang semakin matang. DeepSeek AI dan dampak ke kripto AI ekosistem. Perkembangan terbaru dari Tiongkok kembali mengguncang pasar teknologi global, ketika sebuah perusahaan bernama DeepSeek AI resmi merilis model language learning machine open source, yang dirancang untuk menyaingi ChatGPT. Yang menarik, proyek ini hanya menghabiskan biaya sekitar $6 juta, jauh di bawah biaya pengembangan model serupa oleh perusahaan-perusahaan barat yang bisa mencapai ratusan juta dolar. Kondisi ini memicu kekhawatiran investor terhadap potensi penurunan permintaan GPU premium dalam jangka panjang, tercermin pada penurunan harga saham Nvidia sebesar 2,8% dalam 2 hari terakhir. Fenomena ini tidak berhenti di pasar saham teknologi tradisional. Lonjakan sentimen terhadap inovasi kecerdasan buatan juga langsung terasa pada pasar aset digital, terutama pada token-token yang mengusung tema AI dan integrasi blockchain. Virtuals Protocol tercatat naik sekitar 42%, diikuti AXP yang meningkat 38%, serta i16Z yang naik 29% dalam periode yang sama. Kenaikan ini semakin diperkuat oleh langkah DWF Labs yang meluncurkan AI Agent Fund senilai $20 juta yang ditujukan khusus untuk pengembangan aplikasi blockchain dan DeFi berbasis kecerdasan buatan. Semua ini menandakan ekosistem yang menggabungkan AI dan blockchain mulai memasuki fase pertumbuhan baru. Inisiatif yang didanai dari sektor modal ventura semakin banyak, membuka peluang bagi lahirnya data marketplace, agen trading otomatis, hingga asisten kontrak pintar berbasis kecerdasan buatan. Bagi investor aset digital, sektor ini berpotensi menjadi narasi utama berikutnya, melengkapi tema-tema besar lain seperti DePIN dan real-world assets yang sedang berkembang. Namun peluang ini juga memerlukan kewaspadaan ekstra. Pasar yang digerakkan oleh euforia inovasi teknologi seringkali mengalami koreksi tajam ketika ekspektasi tidak terpenuhi dalam waktu cepat. Oleh karena itu, memahami fondasi teknologi serta adopsi nyatanya di lapangan menjadi sangat penting sebelum mengambil keputusan investasi. Kesimpulan dan risiko utama. Dari semua data dan perkembangan yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa pasar aset digital saat ini sedang berada dalam fase penting yang ditopang oleh 3 katalis utama. Pertama, Binance Coin berhasil menembus level $700, diperkuat oleh pembakaran supply yang signifikan dan peluncuran treasury company yang dirancang khusus untuk memfasilitasi adopsi institusional. Kedua, Ethereum mencatat arus masuk dana terbesar melalui ETF dalam setahun terakhir, yang tidak hanya mendorong harga naik tetapi juga membuka potensi kenaikan reward staking setelah peningkatan kapasitas validator. Ketiga, sektor kecerdasan buatan yang terhubung dengan blockchain mengalami lonjakan sentimen baru, dipicu oleh rilis DeepSeek AI dan dukungan modal ventura yang semakin masif. Semua ini menghadirkan peluang yang besar, namun juga mengandung risiko tinggi apabila euforia pasar berubah arah menjadi tekanan jual dalam waktu singkat. Karena itu, penting untuk selalu melakukan analisis mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Pasar aset digital sangat dinamis dan volatil, sehingga manajemen risiko harus selalu menjadi prioritas utama. Bagaimana pendapat Anda mengenai semua perkembangan ini? Apakah Anda melihat peluang lebih besar pada BNB, Ethereum, atau justru pada token-token AI yang sedang naik daun? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk terus mendapatkan pembaruan terbaru dan analisis mendalam seputar dunia kripto, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal informasi penting berikutnya.